Cara masuk isekai paling konyol yang dialamin karakter anime. Yang pertama, disamber geledek. Korbannya Mochizuki Toya dari cerita Isekai wa Smartphone Totomoni. ちょっとした手違いで信頼を下界に落としてしまった。本当に申し訳ない。まさか落ちた先に人がいるとは。 Pada suatu hari, seorang dewa tua nurunin beberapa petir ke dunia manusia kan tuh. Kagak sengaja. Salah satu petir itu malah nyamber ke seorang anak berusia 15 tahun bernama Toya. 簡単に移動するために記憶を読み取らせてもらいます。わかりました。 Sebagai permintaan maaf, dewa yang jadi biang keladinya tersebut bakal ngasih kehidupan kedua buat si Toya, tapi di dunia yang lain, dan ngabulin satu keinginannya. Uniknya yang si Toya pengen tuh supaya smartphone yang doi pakai bisa berfungsi di dunia barunya tersebut. Dikabulinlah hal ini. Alhasil tuh HP jadi item overpowered gara-gara bisa ngakses segala informasi dari dunia sebelumnya. Nomor 2 dijual demi harta kekayaan. Korbannya Iruma dari cerita My Remashita Iruma-kun. Jadi kan si Iruma ini tuh punya orang tua yang brengsek banget. Bukannya anak, justru di kasus si Iruma, orang tuanya yang durhaka. Gara-gara tergiur sama tawaran dari seorang iblis dari neraka bernama Salivan, ortu si Iruma ngejual anak kandungnya sendiri buat diadopsi sama tuh iblis. Oi Iruma, ちょっとよくミス。粛清対象だ。 Untungnya si Salivan ini baik banget dan ngeperlakuin si Iruma udah kayak cucu kesayangannya. Dan justru kehidupan si Iruma di neraka sekarang lebih baik daripada dunia sebelumnya. Nomor 3, ketiban buku. Korbannya Main dari cerita Honzuki no Gekokujo. 殺される覚悟だってあるんでしょ。 Semasa hidupnya, si Main ini suka banget sama buku. Dan doi itu punya cita-cita, suatu saat pengen nulis buku sendiri. Apes ketika di perpustakaan, semua buku yang ada di rak depan mukanya ambruk, sampai bikin si Main mati. Tapi kemudian doi dikasih kesempatan kedua buat hidup dengan ngisi tubuh seorang cewek bernama Main, loli berambut biru yang punya kekuatan sihir gede banget. Di dunia barunya ini, si Main pengen banget bikin buku buat anak-anak lain dari kalangan rakyat jelata. Mai, dosta no? Nomor 4, shock sampai terkencing-kencing. Korbannya Kazuma Sato dari cerita Konosuba. Setelah kagak tidur selama beberapa hari, pada suatu pagi, bukannya sekolah, si Kazuma ini punya niatan pengen beli game yang baru keluar. Nah, pas di jalan, doi ini ngeliat siluet seorang cewek yang seakan mau ketabrak kendaraan. Heroiknya si Kazuma refleks penyelamatin tuh cewek. Abunai! Truk! なんでこんな時に限って俺柄にもないこと。 Tapi semua hal itu cuma ilusi. Faktanya tuh cewek kagak apa-apa. Dan kendaraan tadi tuh cuma traktor Patani yang jalannya pelan banget. Sedangkan nasib si Kazumanya apes. Doi malah mati gara-gara kaget sampai kencing. Parahnya, ortu si Kazuma sendiri sampai ngetawain saking kocaknya.
Di nomor 5, ketiban vending mesin. Korbannya tokoh utama dari cerita Jiro Hanbaiki. Nama orangnya kagak dikasih tahu. Udah gitu, animenya juga belum diadaptasi. Tapi di waktu gua bikin video, udah ada pengumuman. Bentar lagi animenya bakal keluar. Nah, si tokoh utamanya kan punya fetish sama vending mesin. Kocaknya, pada suatu hari, sebenarnya nih orang hampir aja diisekai sama truk yang oleng. Tapi berhasil selamat. Nah, truk tadi justru nyenggol vending mesin favoritnya. Sesaat sebelum jatuh, tuh orang malah loncat buat jadi bantalan tuh mesin biar kagak rusak. Ya alhasil, tuh orang mati kegencet. Nomor 6, makan hati babi mentah-mentah. Korbannya tokoh utama dari cerita Butano Liver wa Kanetsushiro. Setelah iseng pengen ngerasain hati babi mentah, nih orang kemudian malah kolaps pas lagi nunggu kereta. Bangun-bangun bukannya ada di ranjang rumah sakit, si tokoh utama ini malah ada di tumpukan jerami sebagai seekor babi. Kemudian tuh babi dibawa sama seorang pelayan bernama Jess. Nah, uniknya si Jess ini bisa baca pikiran makhluk hidup, termasuk si babi tadi. Dan dari sini si Jess tahu kalau tuh babi sebelumnya adalah manusia. Yang kemudian tuh cewek pengen ngebantu tuh babi supaya bisa balik jadi manusia dengan cara ketemu sama raja dunia tersebut. Nomor 7, mati lampu. Korbannya Kaina dari cerita Leadel no Daichi Nite. マジックスキルサウンドボールいけ Selama hidupnya, nih cewek kan dirawat di rumah sakit. Nah, doi make alat bantu medis supaya bisa terus hidup. Tapi pada suatu malam, listrik di rumah sakitnya malah padam. Alhasil, semua alat bantu medis yang selama ini nunjang kehidupan si Kaina pada mati semua. Dan si Kainanya juga langsung ke isekai. 何があったの？ケイナが就寝後に停電があったと推測します。停電。 Uniknya, dunia baru yang si Kaina tinggalin tuh ternyata sama dunia dari game MMORPG yang biasa doi mainin. Nah, di isekai ini, si Kaina jadi sosok penyihir berumur ratusan tahun yang punya kekuatan overpowered banget. ウェポンスキルクラッキングアース。 Dan satu lagi, pulang dari minimarket. Korbannya Natsuki Subaru dari cerita ReZero. アドレナリンダバダバでこらもらった。すいません、俺が全面的に悪かったです。許してください、命だけ。 Ada cowok nolep namanya Subaru yang habis belanja dari minimarket kan tuh. Pas keluar mau pulang, ngucek mata dikit, si Subaru ini langsung ada di dunia lain yang isinya ada kayak dunia fantasi. Inti ceritanya sih, nih cowok punya kekuatan buat ngulang waktu pas udah mati. Nah, doi itu dipaksa pakai kekuatannya ini buat nyelamatin orang-orang di sekitarnya, sampai ngorbanin kewarasan si Subaru sendiri. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, cara masuk ke isekai yang gimana sih yang kalian pengen alamin? Ke isekai pas lagi colik kah? Atau mungkin pas lagi dijepit paha cewek? Lo bisa langsung kasih tahu aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Buat yang minat sama merchandise distrik anime, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Bye!